Pemerintah Indonesia meminta komunitas internasional untuk menghormati kedaulatan Venezuela. Pernyataan itu dirilis oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Senin 5 Januari 2026, menyusul tindakan militer besar-besaran AS di Venezuela yang berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Indonesia menekankan pentingnya bagi dunia luar untuk menghargai hak dan aspirasi murni rakyat Venezuela dalam mengelola kedaulatan negara mereka, termasuk menentukan tujuan dan masa depan bangsa secara mandiri. Indonesia juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka. Kemenlu menyatakan Indonesia akan terus mengamati dengan seksama perkembangan yang terjadi di Venezuela. Indonesia turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan. Sebab hal itu menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional, mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi. Indonesia lantas menyerukan semua pihak supaya mengedepankan dialog dan menahan diri. Indonesia menyerukan secara tegas kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama. Setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan beresiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional, menggerus prinsip kedaulatan dan diplomasi, serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan serta global. Menyusul gejolak yang terjadi, Kemlu RI mengimbau WNI yang berada di Venezuela untuk tetap tenang dan waspada. Berdasarkan laporan KBRI di Caracas, WNI yang berada di Venezuela saat ini berada dalam kondisi yang aman. Pemerintah lewat KBRI Caracas juga akan terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di negara tersebut pasca serangan AS. Kemlu pun memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam serangan AS di Caracas. Ketegangan AS dan Venezuela telah mencapai puncaknya pada Sabtu 3 Januari 2026, usai serangkaian ledakan mengguncang ibu kota Caracas dan sejumlah wilayah lain. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya bahkan ditangkap dan dibawa ke AS dalam serangan militer AS itu. Serangan itu disebut sebagai operasi besar-besaran yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump. Trump menyebut operasi itu adalah kolaborasi militer dan penegak hukum AS. Trump pun mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menudingnya mendukung kartel narkoba. Setelah serangan tersebut, pemerintah Venezuela menetapkan status darurat nasional. Mereka menuding AS berusaha merebut sumber daya strategis Venezuela seperti minyak dan mineral dan menghancurkan kemerdekaan politik Venezuela.